Safe. Film ini menceritakan tentang seorang mantan polisi dan mantan petarung kandang yang akhirnya hidup di jalanan setelah keluarganya dibunuh oleh sekelompok mafia Rusia. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali pada stasiun bawah tanah. Terlihat seorang gadis kecil China yang sedang berjalan di sana. Tidak lama kemudian, dia diculik dan dibawa ke suatu tempat yang penuh dengan pria asing. Salah satu pria yang sedang duduk di sana bernama Emil Duchesky. Dia adalah seorang mafia asal Rusia sekaligus pimpinan dari kelompok mafia tersebut. Dia menculik gadis China tersebut untuk kemudian meminta serangkaian nomor darinya. Sebenarnya nomor apakah itu dan kenapa harus gadis kecil ini juga yang memberikannya? Cerita kembali pada adegan beberapa sebelum kejadian. Gadis kecil ini bernama Mei. Dia tidak seperti anak-anak seusianya. Mei memiliki otak yang cerdas, seperti halnya komputer, di mana dia bisa menghitung secara tepat, cepat, serta akurat. Dan hal itu membuatnya menjadi spesial dari anak-anak lain di sekolahnya. Sampai-sampai kepala sekolahnya berniat untuk memindahkannya ke sekolah khusus. Ketika saat pulang sekolah bersama teman-temannya, tiba-tiba Mei diculik oleh orang tidak dikenal. Ternyata dia dibawa ke tempat pamannya yang merupakan pimpinan dari gangster triad China yang bernama Han Jiao. Faktanya, selain memiliki otak yang cerdas, Mei juga memiliki memori yang sangat bagus, di mana dia bisa menghafal sesuatu dalam waktu singkat. Dan tujuannya dibawa ke situ untuk membawanya ke Amerika, di mana dia akan membantu urusan bisnis pamannya di sana. Dan dia akan didampingi oleh salah satu anak buahnya yang bernama Quan Chang. Dan di sisi lain, di sebuah laga tinju bebas, di mana ada seorang pria bernama Luke Wright bertanding dengan seorang pria. Namun pertandingan tersebut tidak berakhir dengan baik. Luke menghajar lawannya itu sampai kondisinya menjadi kritis. Kesal karena orang yang menjadi lawannya tidak seimbang, kemudian Luke mendatangi panitia laga tersebut dan langsung memukulnya di tempat. Yang menjadi permasalahannya adalah seorang mafia Rusia bernama Emil Duchesky sudah menaruh taruhan untuk Luke yang akan kalah dengan jumlah uang taruhan yang begitu besar. Karena Luke menang, otomatis Emil mengalami kerugian yang sangat besar. Dan pastinya Emil tidak akan tinggal diam dan akan segera menuntut balas. Merasa punya firasat buruk, kemudian Luke bergegas pulang ke rumah dan menelpon istrinya untuk menyuruhnya segera pergi dari rumah. Tetapi naasnya Luke terlambat. Istrinya sudah tewas dibunuh oleh anak buahnya Emil. Dan di situ Luke tidak melawan sama sekali dan pasrah dengan keadaan. Lalu salah satu dari mereka ada putranya Emil Duchesky yang bernama Vasily Duchesky. Dia memutuskan untuk tidak membunuh Luke, tapi dia akan membuatnya menderita seumur hidupnya dengan membunuh orang-orang di dekatnya. Di sisi lain, Quan Chang sudah sampai di Amerika dan dia bertemu dengan seorang polisi yang bernama Kapten Wolf. Dialah yang mengurus berkas-berkas kependudukannya Mei. Di situ bisa dilihat bahwa Kapten Wolf ini adalah seorang polisi korup yang bekerja sama dengan penjahat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Dan itulah kenapa bisnis gangster haramnya bisa berjalan dengan lancar. Sementara itu, di lain sisi, Luke yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi memutuskan untuk pergi keluar kota demi bisa menghindari dari kejaran mafia Rusia. 1 tahun kemudian berlalu. Setiap harinya, Mei bekerja sebagai ahli akuntan untuk menghitung semua penghasilan per bulannya dari semua bisnis milik Triad yang ada di Chinatown. The casino? $185,370. It's losing money. Sementara itu,
Luke kembali ke kota tersebut dan hidup menggelandang. Dia datang ke tempat penampungan tunawisma untuk mendapatkan sesuap nasi dan tempat tidur yang layak. Keesokan paginya, dia bergegas untuk pergi ke sebuah minimarket. Saat di perjalanan, Luke ditabrak oleh seseorang dan orang tersebut justru memakinya. Ketika Luke sampai di minimarket untuk membeli sepotong roti dan minuman, namun uang di saku bajunya tiba-tiba tidak ada. Ternyata dia sudah kecopetan saat di jalan tadi. Bukannya marah atau kesal, justru dia tertawa sampai terbahak-bahak. Karena hal itu, dirinya diusir oleh petugas polisi yang ada di sana. Tidak diduga, polisi tersebut mengenali wajahnya dan berniat untuk membawanya ke suatu tempat bersama dengan rekan polisinya yang lain. Ketika tiba di sana, Luke langsung dihajar habis-habisan oleh mereka semua. Ternyata Luke dulunya adalah seorang polisi yang begitu diakui keberadaannya, dan mereka semua adalah mantan rekan-rekannya saat di kepolisian dulu. Namun Luke memutuskan untuk berhenti setelah tahu betapa busuknya kepolisian yang ada di sana. Setelah terbongkar bahwa rekan-rekannya pernah melakukan suatu pelanggaran yang berat, dan itu membuat mereka semua menaruh dendam kepadanya. We're family. Then you threw us under the bus. Take a shot. What are you waiting for? Sementara di lain sisi, di bandara, Han Jiao yang baru tiba di China memberi kertas yang berisi suatu rangkaian nomor kepada Mei untuk dia ingat. Han di situ mengatakan nomor-nomor ini sangat begitu penting dan Mei langsung bisa menghafal semuanya dalam waktu yang singkat. Yakin dengan perkataannya, Han langsung membakar kertas tersebut agar orang lain tidak mengetahuinya. Kemudian Mei dibawa ke tempat selanjutnya, di mana dia akan diberikan serangkaian nomor lagi untuk dia ingat. Namun saat di tengah jalan, mereka diserang kelompok mafia Rusia. I'm sorry, I can't let them have you. Dan itulah awal adegan Mei bisa sampai di tempat ini. Tidak diduga pasukan polisi sudah sampai di tempat mereka, dan polisi itu berada di bawah pimpinan langsung dari Kapten Wolf. Sementara itu, Kwon meminta Wolf untuk menangkap Mei hidup atau mati, tentunya dengan imbalan yang tidak sedikit. Di saat yang sama, Emil menelponnya dan memintanya untuk menarik mundur semua pasukannya. Dan sebagai imbalannya, Emil akan memberinya 5% lebih besar dari apa yang orang Cina itu tawarkan. Tanpa mereka sadari, Mei berhasil meloloskan diri. Karena itu, Emil menawarkan kesepakatan baru yang mana dia mengingatkan gencatan senjata dan akan menaikkan imbalannya sebesar 7%. Tetapi Wolf menolaknya karena dia merasa ada sesuatu yang berharga yang dimiliki gadis Cina tersebut. Karena hal itu, dia langsung mengarahkan semua anak buahnya untuk mencarinya. Sementara itu, pihak Triad yang dirugikan di sini tidak memiliki pilihan lain selain harus memulai peperangan. Di sisi lain, di stasiun kereta api bawah tanah, terlihat Luke berdiri di samping rel kereta api, dan dia berniat untuk bunuh diri karena sudah tidak tahan dengan semua ini. Namun setelah melihat Mei, dia tidak jadi melakukannya. Lalu tidak lama kemudian kelompok mafia tersebut sudah sampai di sana, dan Mei langsung bersembunyi di balik tiang tembok. Saat kereta tiba, Mei langsung masuk ke dalam kereta.
Dia pun lalu menghampiri May untuk menenangkannya. Tetapi saat pintu kereta akan tertutup, May langsung lari dari hadapannya. Easy down. This is her. I don't know, they all look alike to me. Di saat yang sama juga, kelompok mafia Rusia telah sampai di sana. Let's go. Not 5 years old. Setelah itu, Luke membeli setelan jas yang bagus dan lalu menyewa sebuah hotel untuk bersembunyi di sana. You could use one. Di sisi lain, rombongan gangster Triad sudah menemukan lokasi May berada dengan melacak ponsel yang dia bawa. May. To count. Sementara itu, di dalam kamar hotel, May dan Luke berbincang-bincang. Mereka membicarakan tentang serangkaian nomor yang ada di dalam kepalanya. Dan di situ terungkap sudah kenapa mereka semua sangat menginginkan nomor tersebut. Rupanya serangkaian nomor tersebut adalah sebuah kode nomor kombinasi sebuah brankas. May juga mengatakan masih ada satu brankas lagi yang nomornya masih belum diketahui. Tidak lama kemudian, Quan Chang beserta anak buahnya sudah sampai di lobi hotel tersebut. I can call the police. I think maybe I put him on the Put your hands up. See him. Luke dan May mengetahui hal tersebut, langsung pergi dari sana. Tetapi sebelum itu, May menulis kombinasi angka tersebut di sebuah kertas untuk dia berikan kepada Luke. Lalu mereka langsung menyandra semua pengunjung yang ada di sana. Saat yang bersamaan juga, pasukan polisi pun telah sampai di TKP. Luke yang baru tiba di bawah langsung menyerang para Triad dengan sangat brutal. Saat di tengah-tengah perkelahian mereka, May yang berusaha bersembunyi, akhirnya dia ditangkap oleh Quan Chang. Sementara itu, para Triad menyamar bersama pengunjung agar bisa melarikan diri. Tetapi salah satu polisi di situ melihat mereka dan terjadilah baku tembak. Luke yang sedang dikejar oleh polisi, kemudian dia mencuri sebuah mobil agar bisa keluar dari sana dan kemudian dia menaiki taksi. Saat di perjalanan, Luke menelpon Vasily dengan menggunakan ponsel milik salah satu mafia Rusia yang waktu itu dia ambil. Dengan menggunakan bahasa Rusia, Luke mengelabui Vasily. Dia mengaku bahwa dia adalah salah satu rekannya yang bernama Piotr. Dia menanyakan lokasi Vasily berada untuk memberikan nomor kombinasi brankas yang berhasil dia ambil. Dan dengan senang hati, Vasily langsung memberitahu lokasi dia sekarang. Di sisi lain, Kapten Wolf bertemu dengan Mayor Tremelo dan dia adalah wali kota. Ternyata mereka berdua dulunya pernah bekerja sama dengan Luke Wright dalam satu tim. Di situ, Tremelo mengatakan dengan skill mematikan yang dimilikinya, Luke dianggap sebagai ancaman yang sangat mematikan dan hanya satu orang saja yang bisa menghentikan aksinya tersebut. Wolf juga mengatakan kepada Tremelo bahwa Luke terlibat dengan seorang gadis kecil dan karena May memiliki nomor brankas yang diincar, Tremelo memerintahkan Wolf untuk menutup jalan keluar kota. Sementara di lain tempat, Quan Chang menelpon seseorang yang bernama Alec Rosen. Dia mengatakan untuk mengganti lokasi penyerahan nomor brankas tersebut. Di lain sisi, Luke telah tiba di tempat Vasily berada. Luke lalu memantau keadaan sekitarnya terlebih dahulu agar aksinya berjalan dengan lancar. White Russian police got done this time.
favorita aqui, não. Cowboy. Sebenarnya tujuan Luke bertemu dengan Vasily adalah untuk menyandranya agar membuat Emil, ayahnya, tidak berdaya. Setelah itu, Luke menelpon Emil dan memaksanya untuk memberitahu isi berangkas tersebut dan lokasi di mana dia disimpan. Karena jika tidak, Luke mengancam akan menggunakan Vasily untuk membeberkan semua informasi penting tentang semua operasinya kepada para pesaingnya. Tidak hanya itu, dia juga akan mengincar istri dan juga anak-anaknya yang masih kecil. Mendengar hal itu, Emil langsung tidak berdaya. Lalu dia pun memberitahu berangkas tersebut berisi uang sebanyak 30 juta dolar dan lokasinya berada di sebuah kasino. Dan untuk berangkas yang satunya lagi, berisi sesuatu yang senilai dengan 30 juta dolar, tetapi lokasinya sangat jauh. Luke berpikir karena sangat mustahil untuk melakukannya seorang diri, dibutuhkan sebuah pasukan kecil untuk menerobos masuk ke tempat tersebut. Oleh karena itu, kemudian Luke memanggil semua rekan lamanya, termasuk Kapten Wolf, untuk membantunya dengan upah uang sebanyak 30 juta dolar dibagi sama rata. Karena dia tahu semua rekannya sangat licik, maka dari itu Luke lalu membakar kertas yang berisikan nomor kombinasi berangkas tersebut, yang mana nomor kombinasi tersebut sudah dia ingat di kepalanya. Mau tidak mau, mereka semua harus melindungi Luke agar dia tidak terbunuh. Setelah itu, mereka memulai aksinya dimulai dengan menghabisi semua penjaga yang ada di ruang diskotik. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Luke menyuruh mereka bertiga untuk menaruh semua senjata mereka di lantai, dan dia langsung membuka berangkas tersebut. Kemudian Luke menyuruh Wolf untuk membuka berangkas tersebut dengan dipandu olehnya. Setelah itu, mereka pun keluar dengan selamat dan segera pergi dari sana. Kemudian, Luke mengikat Wolf dan memasukkannya ke bagasi mobil bersama dengan Vasily. Saat di perjalanan, Luke menelpon Tremelo untuk memberikan nomor Alex karena dialah orang yang memegang nomor kombinasi berangkas yang satunya lagi. Setelah itu, Luke kembali menelpon Alex. Di situ Alex mengatakan bahwa isi dari berangkas tersebut adalah sebuah kaset yang di dalamnya ada nama-nama orang penting, jejak uang, dan informasi rahasia lainnya. Karena uang yang menjadi incaran pihak Alex sudah berada di tangan Luke, mau tidak mau Alex harus menuruti permintaannya, yang mana Luke meminta Alex untuk merebut May dari pihak Triad. Sesampainya di sana, Alex sudah disambut oleh Quan Chang dan anak buahnya, dan tidak butuh waktu lama, Alex menghabisi mereka semua dengan sangat mudah. Di situ, bisa kita lihat skill taktik yang dimiliki oleh Alex lebih hebat dari skill yang dimiliki Luke. Itu berarti hanya Alex orang yang bisa mengalahkan Luke seorang diri. Sementara itu, di sisi lain, Luke tiba di ruangan Tremelo untuk memintanya memberikan satu-satunya salinan kaset tersebut. Singkat cerita, keesokan paginya, Luke telah sampai di lokasinya Alex. Faktanya, Luke dan Alex pernah menjadi rekan satu tim, dan dulunya mereka sering membuang mayat di tempat ini. Dia pun menyandra May dan berniat untuk membunuhnya dan juga Luke, agar dia bisa langsung membawa kabur semua uang dan juga kasetnya. Akan tetapi, Luke sudah memindahkan semua uang tersebut ke suatu tempat. Untuk itu, mereka berdua memutuskan untuk berduel 1 lawan 1. Dan jika Alex menang, Luke akan memberitahu lokasi uang tersebut disimpan.
Kemudian Luke membebaskan Wolf dan menyuruhnya untuk mengembalikan Vasily kepada ayahnya. Dan di akhir film, setelah itu, Mei mengirimkan uangnya kepada Han Jiao, pamannya, sebanyak 29,98 juta dolar. Lalu sisanya akan dikirimkan nanti dengan bunga uang 10%. Lewat kaset yang didapatkannya, Mei mengetahui semua rekening dari Han Jiao di Cina. Dengan hal itu, Mei mengancam akan menghancurkan semua bisnisnya jika kehidupannya diganggu. Kemudian terlihat Luke dan Mei sedang berbincang di dalam mobil. Di situ, Luke berencana akan menyekolahkan Mei di sebuah sekolah khusus. Dan kemudian film pun berakhir.